pemain aktif Serie A termahal, Juventus mendominasi daftar. Sementara klub menunjukkan pengekangan besar pada pasar musim panas ini, Juventus telah mengeluarkan banyak uang pada tahun-tahun sebelumnya, terutama selama masa pemerintahan bebas Fabio Paratici antara tahun 2018 dan 2021. Transfermarkt, melalui Calcio Mercato, menyusun formasi fantasi yang terdiri dari pemain termahal yang tetap aktif di Serie A. Diharapkan, Juventus memiliki daftar terbesar antara bintang saat ini dan masa lalu. Kiper Milan, Mike Maignan, berharga lebih mahal dibandingkan kiper lain yang saat ini aktif di Liga. Kiper Milan, Mike Maignan, berharga lebih mahal dibandingkan kiper lain yang saat ini aktif di Liga. Di lini pertahanan, pemain andalan Juventus, Gleison Bremer dan Danilo, tampil bersama bek tengah Rossoneri, Fikayo Tomori. Namun inklusi yang paling aneh adalah Mattia Caldara. Mantan bek Juventus itu menandatangani kontrak dengan Milan seharga 37,7 juta euro pada tahun 2018 dalam kesepakatan pertukaran tidak langsung yang membawa kembali Leonardo Bonucci ke Juventus. Dia tidak pernah bisa memenuhi janji awalnya. Berbicara tentang kesepakatan pertukaran, Arthur Melo bergabung dengan Bianconeri dengan harga 80 juta yang dilaporkan pada tahun 2020. Ini adalah bagian dari perjanjian kontroversial dengan Barcelona yang sekaligus mengontrak Miralem Pjanic. Bintang Inter Nicolo Barella lebih pantas tampil di lini tengah. Juventus juga terwakili dengan baik di lini depan dengan Federico Chiesa dan Dusan Vlahovic. Kedua pemain tersebut pindah dari Fiorentina. Paulo Dybala saat ini bermain di Roma, namun ia masuk dalam daftar transfernya dari Palermo ke Juventus pada tahun 2015 senilai 41 juta. Bomber Napoli, Victor Osimhen, menjadi bagian terakhir dari teka-teki tersebut. Bintang Juventus Cambiaso dan Bremer membangun otot di jeda internasional. Dengan 13 pemain Juventus yang menjalani tugas internasional, tuan rumah yang tersisa di Turin mengambil kesempatan untuk membangun kekuatan. Akun Twitter resmi klub membagikan klip bintang Bianconeri Gleison Bremer dan Andrea Cambiaso yang bekerja di game. Bek sayap ini menikmati awal yang positif untuk musim pertamanya di Turin. Dia sudah tampil 3 kali, 2 kali sebagai starter. Sedangkan untuk bek asal Brazil ini, ia mungkin akan kecewa karena tidak dipanggil ke tim Seleção, namun hal tersebut tidak akan mempengaruhi tekad dan keinginannya untuk berkembang. Juventus sedang mempertimbangkan untuk menawarkan perpanjangan kontrak kepada Moiskin. Dengan bursa transfer musim panas kini sudah di depan mata, Juventus mengalihkan perhatiannya ke urusan internal. Dalam beberapa hari terakhir, laporan menyebutkan bahwa klub sedang mempelajari pembaruan kontrak untuk beberapa bintang mereka, termasuk Federico Chiesa dan Adrien Rabiot. Jadi menurut La Gazzetta dello Sport via Juventus News 24, Moiskin juga bisa menjadi penerima tawaran perpanjangan. Kontrak pemain berusia 23 tahun itu saat ini berlaku hingga tahun 2025. Sumber tersebut menyatakan bahwa manajemen sedang mempertimbangkan untuk memperpanjang tenggat waktu 1 atau 2 tahun lagi. Sang striker saat ini mengumpulkan 2,5 juta euro sebagai gaji bersih. Namun, laporan tersebut mengklaim bahwa klub mungkin mencoba menurunkan angka tersebut sedikit. Pemain Italia itu adalah produk pemain muda klub yang menikmati terobosannya pada tahun 2019. Namun, klub menjualnya ke Everton tak lama kemudian. Sang striker saat ini mengumpulkan 2,5 juta euro sebagai gaji bersih. Namun, laporan tersebut mengklaim bahwa klub mungkin mencoba menurunkan angka tersebut sedikit. Pemain Italia itu adalah produk pemain muda klub yang menikmati terobosannya pada tahun 2019. Namun, klub menjualnya ke Everton tak lama kemudian. Keane tidak terlalu sukses di Goodison Park tetapi nasibnya berubah menjadi lebih baik selama masa pinjamannya di Paris Saint-Germain. Sang bomber kembali ke Juventus pada tahun 2021 sebagai akuisisi akhir musim panas menyusul kepergian Cristiano Ronaldo. Sang striker mengalami pasang surut dalam beberapa musim terakhir, namun sebagian besar belum bisa mendapatkan tempat sebagai starter. Terlepas dari apakah kami hinaan untuk Chiesa karena bertahan di Juventus.
Setiap kali seorang idola Fiorentina pindah ke Juventus, dia selalu mengharapkan sambutan yang tidak bersahabat ketika dia kembali ke Artemio Franchi. Namun dalam kasus Federico Chiesa, adik laki-lakinya, Lorenzo, juga mengalami pelecehan dari para pendukungnya, meskipun ia lahir dan besar sebagai penggemar Fiorentina. Federico pindah ke Turin pada tahun 2020, sementara saudaranya masih berkembang melalui klub Tuscan tersebut. Lorenzo Chiesa kini berusia 19 tahun dan baru saja bergabung dengan skuad Primavera Sampdoria, mengakhiri kerjasamanya dengan klub masa kecilnya. Remaja tersebut mengungkapkan dirinya mendapat hinaan di media sosial menyusul kepindahan kakaknya ke Juventus. Fans Fiorentina menghina saya di media sosial ketika Fede pindah ke Juve, kata pemain muda itu melalui Il Bianconero. Tidak mudah bagi saya sebagai fans Viola. Namun itu adalah sesuatu yang berhasil saya atasi. Lorenzo pun menjelaskan perbedaan dan persamaan antara dirinya, kakaknya, dan ayahnya, Enrico Chiesa. Ia juga mengungkapkan bahwa dirinya mengalami cedera ACL hanya beberapa bulan setelah cedera serupa yang dialami Federico pada Januari 2022. Pada Juni 2022, lutut kanan saya patah, beberapa bulan setelah Federico. Pengalamannya, serta pengalaman ayah kami, membantu saya melewati cedera itu. Federico secara fisik lebih kuat, sedangkan saya lebih seperti ayah saya, lebih cepat dalam jarak dekat. Saya bisa bermain sebagai second striker atau winger. Sekarang pelatih memainkan saya sebagai gelandang. Perbedaannya dengan keduanya adalah saya menggunakan kaki kiri. Kabar positif, Pogba mungkin fit untuk menghadapi Lazio. Juventus telah menerima kabar positif mengenai status cedera Paul Pogba, dengan gelandang Prancis tersebut diperkirakan akan fit untuk pertandingan mendatang melawan Lazio. Pogba tampaknya mengalami cedera pada pertandingan terakhir Juve, sehingga menimbulkan kekhawatiran, namun hasil pemindaian menunjukkan bahwa itu bukan masalah besar. Pogba sekarang memiliki jendela internasional untuk pulih, dan Sky Sports, seperti dilansir Tutto Juve, menunjukkan bahwa dia bisa tersedia untuk dipilih dalam pertandingan Juventus melawan Lazio. Meski Pogba menghadapi masalah cedera sejak kembali ke klub, ia menikmati periode yang relatif bebas cedera musim ini dan mendapatkan menit bermain yang berharga di lapangan di Allianz Stadium. Juventus akan mengharapkan kebugarannya yang berkelanjutan karena mereka ingin bersaing di level tertinggi di Serie A. Ini adalah salah satu kabar terbaik yang bisa kami dapatkan karena kami membutuhkan skuad yang kuat untuk mengalahkan Lazio. Mereka baru saja meraih kemenangan pertama mereka musim ini di Napoli, jadi mereka adalah lawan yang mungkin sulit kami lawan dan kami membutuhkan pemain-pemain top untuk mengamankan semua poin dari pertandingan tersebut. Pogba belum berada dalam performa terbaiknya, namun pemain Prancis ini adalah pemain yang bisa tampil di babak kedua dan membantu kami memenangkannya. Del Piero mengirimkan pesan kepada fans yang menyerukan agar dia kembali ke Juventus. Fans Juventus sudah tak sabar menantikan kembalinya Alessandro Del Piero ke klub, meski dalam kapasitas non-pemain. Penyerang ikonik Italia ini meninggalkan klub hampir 1 dekade lalu dan kemudian pensiun dari sepak bola Eropa. Sejak pensiun, Del Piero telah beralih peran sebagai pandit, namun ia tetap menjadi salah satu mantan pemain tercinta yang diharapkan dapat dilihat kembali oleh pendukung bianconeri di Allianz Stadium. Selama periode pergantian kepemimpinan di klub awal tahun ini, terdapat spekulasi mengenai kemungkinan Del Piero bergabung kembali dengan Juventus dalam peran kepemimpinan. Namun, klub akhirnya memilih untuk menunjuk para profesional dari sektor hukum dan keuangan, untuk mengantisipasi masa depan yang penuh tantangan. Meski tidak memiliki peran resmi di klub, Del Piero tetap menjadi simbol Juventus di hati para penggemarnya. Ia menyatakan bahwa ia masih merasakan hubungan yang kuat dengan klub, meski tanpa jabatan resmi. Kata mantan striker tersebut, seperti dikutip dari Tutto Juve. Saya masih merasa menjadi milik Juventus, tidak perlu berperan di klub. Del Piero adalah salah satu legenda favorit kami dan hampir tidak ada penggemar yang menentang kembalinya dia ke klub. Namun pemilik dan dewan direksi saat ini sangat berpengalaman dan akan memberinya peran di klub jika mereka membutuhkannya. Mampukah Dusan Vlahovic mencetak sebanyak 20 gol musim ini?
Kepindahan Dusan Vlahovic ke Juventus dari Fiorentina tidak memenuhi ekspektasi tinggi yang diberikan padanya. Striker Serbia ini mendapatkan transfernya ke Juventus berdasarkan penampilan impresifnya selama berada di Fiorentina, terutama di tahun terakhirnya bersama La Viola. Namun, sejak bergabung dengan Juventus, Vlahovic belum mampu mengulangi performa mencetak golnya. Juventus menghadapi tantangan dalam mengeluarkan kemampuan terbaik dari Vlahovic, dan hasil mencetak golnya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan saat ia pindah. Mengingat bakat dan potensinya, banyak yang memperkirakan dia akan menjadi pencetak gol yang konsisten untuk klub, berpotensi mencetak sekitar 20 gol Liga dalam satu musim. Mantan pemain AS Roma Alberto Di Chiara ditanya apakah menurutnya sang striker bisa mencetak hingga 20 gol dalam satu musim dan berkata, seperti dikutip dari Tutto Mercato Web, dia adalah seorang striker sejati, dia berpotensi mencapai angka mendekati 20, jika dia bermain dengan kepala kanan. Dia adalah sosok yang pemurung, dia harus diarahkan ke arah yang benar, namun dia punya potensi besar yang perlu diungkapkan. Kami tahu Vlahovic bisa tampil lebih baik dan pemain Serbia itu harus melakukannya karena kami menginvestasikan banyak uang untuk membawanya ke Turin. Kecuali statistiknya berubah, kami akan terus berjuang karena kami tidak dapat menemukan pembeli untuk merekrutnya dengan harga yang pantas. Tak menangkan satupun trofi, pecat Allegri setelah musim ini. Mantan kiper Genoa, Simone Braglia, berpendapat bahwa posisi Max Allegri sebagai manajer Juventus jauh dari aman di Serie A. Allegri, meski sebelumnya menikmati masa sukses bersama Juventus, belum memenangkan satupun trofi dalam 2 musim sejak kembali ke klub. Fans berspekulasi bahwa Allegri mungkin akan dipecat pada akhir musim sebelumnya, namun klub memilih untuk mempertahankannya, memberinya kesempatan lain untuk menunjukkan kemampuan manajerialnya. Sebelum kembalinya Allegri, Juventus telah mengamankan setidaknya 1 trofi dalam 10 musim berturut-turut, menyoroti komitmen klub terhadap kesuksesan. Namun, tekanan semakin besar pada Allegri untuk kembali meraih trofi, dan Braglia berpendapat bahwa waktunya di Juventus bisa dalam bahaya jika ia tidak segera meraih kesuksesan. Ekspektasi yang tinggi terhadap klub seperti Juventus, dan minimnya trofi dalam beberapa musim terakhir telah menimbulkan kekhawatiran mengenai masa jabatan Allegri. Inter telah meningkatkan tim mereka, Roma telah memenangkan konferensi dan Juve belum memenangkan apapun sejak Allegri kembali dan mereka tidak memiliki apapun di grup. Giuntoli adalah rekrutan terbaik dan bisa mengatasi sakit perut di grup, lihat Chiesa dan Vlahovic. Namun, Allegri mempunyai risiko lebih besar. Sesuatu bisa terjadi jika dia tidak menang. Kami adalah klub terbesar di negara ini dan setiap manajer di bangku cadangan Juve tahu bahwa dia akan diukur berdasarkan trofi yang telah dia menangkan. Allegri belum banyak meraih kemenangan dan kami memperkirakan dia akan mengubahnya musim ini jika dia ingin mempertahankan pekerjaannya. Juventus berencana menawarkan kesepakatan baru kepada Gatti. Federico Gatti hampir menandatangani kontrak baru dengan Juventus, karena klub telah menaruh kepercayaan mereka padanya untuk musim-musim mendatang. Meskipun menghadapi persaingan untuk mendapatkan waktu bermain musim ini, dengan Alexandro, Gleison Bremer, dan Danilo sebagai pilihan utama dalam 3 pemain bertahan Juventus, Gatti muncul sebagai bek yang paling dekat untuk menembus starting lineup. Bianconeri menaruh harapan besar terhadap potensi jangka panjangnya. Menurut laporan dari Tutto Mercato Web, Juventus saat ini sedang dalam tahap perencanaan untuk menawarkan kontrak baru kepada Gatti. Pihak klub mengantisipasi mantan pemain Frosinone itu akan berkomitmen dengan kontrak berdurasi 5 tahun yang akan memperpanjang kontraknya hingga 2028. Gatti telah bekerja sangat keras untuk tetap dekat dengan starting 11 kami dalam beberapa bulan terakhir dan kami percaya dia akan melakukannya dengan baik kapanpun dia bermain. Klub-klub mengawasi bek tersebut dan akan segera menambahkannya ke skuad mereka jika dia tidak mendapatkan waktu bermain yang diinginkannya. Jika dia terikat kontrak panjang, kami akan meminta bayaran yang besar sebelum kami mengizinkannya pergi dan tidak akan ada kejutan dari peminat manapun. Gatti akan bekerja keras dalam latihan untuk segera bermain di depan beberapa pemain di tim.
Juventus menolak menyerah untuk merekrut Abdoulaye Kamara. Juventus memiliki minat yang kuat untuk memperoleh Abdoulaye Kamara dari Borussia Dortmund selama jendela transfer terakhir, tetapi tidak dapat mengamankan kesepakatan tepat waktu, sehingga pemain muda tersebut menjadi bagian dari daftar pemain klub Jerman tersebut. Meski demikian, Juventus belum menyerah dalam memburu talenta berusia 18 tahun tersebut. Menurut laporan dari Il Bianconero, Bianconeri memantau dengan cermat perkembangan Kamara selama ia bermain untuk tim B Borussia Dortmund. Juventus memandang Kamara sebagai pemain yang dapat memperkuat skuad next gen mereka dan berpotensi berkontribusi pada rencana jangka panjang klub. Ada kemungkinan bahwa Juventus kemungkinan akan kembali dengan tawaran untuk Kamara di masa depan, karena mereka tetap berkomitmen untuk mendapatkan beberapa talenta muda terbaik di Eropa. Hal ini menandakan dedikasi berkelanjutan Juventus dalam membangun fondasi yang kuat untuk masa depan, memastikan bahwa mereka memiliki banyak pemain menjanjikan untuk memperkuat tim utama di tahun-tahun mendatang di bawah kepemimpinan Max Allegri. Kami tetap menjadi salah satu klub top di negara ini dan tim Next Gen telah menonjolkan kami dalam pengembangan bakat dalam beberapa musim terakhir. Kamara akan meningkatkan pilihan kami di tim itu dan memastikan kami memiliki lebih banyak talenta untuk dipromosikan ke tim utama di masa depan. Perjalanan pemain muda ini masih panjang untuk menjadi pemain profesional papan atas, namun ia akan terdorong oleh promosi pemain muda Juventus baru-baru ini. Federico Chiesa dibandingkan dengan dua legenda Arsenal. Federico Chiesa telah mengalami perubahan posisi di Juventus, dengan Max Allegri menurunkannya sebagai salah satu dari dua penyerang dalam formasi 3-5-2. Langkah ini terjadi setelah Chiesa menghadapi kesulitan musim lalu ketika Allegri menggunakan dia sebagai bek sayap dalam formasi yang sama, sehingga menimbulkan dugaan adanya ketegangan hubungan antara pemain dan manajer. Kini, Allegri telah menduetkan Chiesa dengan Dusan Vlahovic di lini depan, dan mantan pemain Fiorentina itu berkembang pesat dalam peran baru mereka. Chiesa sedang bertransisi dari pemain sayap menjadi penyerang yang efektif, dan transformasinya menarik perbandingan dengan legenda Arsenal seperti Thierry Henry dan Robin van Persie, lapor Football Italia. Henry dan Van Persie memulai karir mereka sebagai pemain sayap namun berkembang menjadi striker kelas dunia yang dikenal karena kemampuan mencetak gol yang produktif. Juventus akan senang jika Chiesa bisa memberikan jumlah gol yang banyak, apalagi Vlahovic menghadapi tantangan dalam mencetak gol sejak bergabung dengan klub. Kemitraan ini merupakan perkembangan yang menjanjikan bagi Bianconeri saat mereka mencari senjata ofensif. Henry dan Van Persie adalah dua pemain terbaik yang pernah kita saksikan di sepak bola Eropa, namun tidak ada keraguan bahwa Chiesa memiliki potensi untuk menjadi sebaik mereka. Bintang Azuri ini memiliki tendangan yang bagus dan tahu cara mencetak gol. Dia hanya perlu menambah konsistensi permainannya dan menjadi tidak bisa dihentikan.